Ketika kita kecil, ingatkah kita tentang sebuah pertanyaan yang mungkin sampai saat ini masih berlaku bagi setiap anak-anak kecil? Pertanyaannya, apa cita-cita kamu? Orang yang ditanya seperti itu pasti menjawab dengan berbagai macam jawaban. Kalau dulu yang paling favorit ketika ditanya apa cita-citamu, jawabannya menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi polisi, dan sebagainya. Zaman sekarang, ketika anak ditanya apa cita-citamu, mau jadi YouTuber, mau jadi penyanyi, mau jadi pemain band, dan banyak lagi. Cita-cita memang menjadi impian, harapan, bahkan juga menjadi tujuan sehingga orang termotivasi untuk menggapainya. Tapi jika kita melihat bahwa ternyata tidak semua mereka yang bercita-cita dapat menggapainya. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, ujung-ujungnya jadi pebisnis. Ada yang punya cita-cita menjadi pilot, tapi akhirnya jadi pendeta. Perlu kita sadari bahwa harapan dalam cita-cita kita itu menjadi satu hal yang wajar bagi setiap manusia. Sebab ketika kita hidup, bahkan sejak kecil, kita sudah diajak untuk memikirkan tujuan hidup kita. Mau jadi apa? Lalu bagaimana kita memperolehnya? Tetapi satu hal yang selalu kita pelajari dan kita refleksikan dalam kehidupan Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya apa yang kita harapkan, apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa tergapai. Tentu kalau kita mau jawab ada banyak faktor. Tetapi hari ini kita mau fokus untuk merenungkan bahwa sejatinya hidup dan kehidupan kita tidak sepenuhnya dalam genggaman kita. Ada Allah yang sudah membentuk diri kita dan mengenal diri kita, dan Allah juga yang menetapkan ketetapan-ketetapan yang baik dalam kehidupan kita. Yeremia menjadi salah satu contoh di mana Tuhan Allah menetapkan dirinya sebagai seorang nabi. Dan dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, bahkan sejak dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan jalan kehidupan kita, menetapkan sesuatu hal yang baik bagi hidup kita. Yang perlu kita sadari bahwa ketetapan Tuhan menjadi ketetapan yang terbaik. Maka
hari ini kita mau diajak untuk merefleksikan kehidupan kita dalam pekan keluarga. Anak-anak kita yakini telah ditetapkan hal-hal yang baik oleh Tuhan, jalan hidup mereka. Tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing mereka agar ketetapan Tuhan yang baik itu boleh jadi. Ketetapan Tuhan menjadi satu rencana yang indah dalam hidup kita. Bagaimanapun kita mengelak dari ketetapan Tuhan, tetapi tetaplah Dia yang memiliki kuasa, sehingga Ia juga yang akan menentukan hal-hal baik yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan yang terbaik. Setiap impian, cita, asa, harapan kita doakan dan kita kerjakan agar itu semua sesuai dengan ketetapan Tuhan dan kehendak Tuhan. Namun yakinlah bahwa ketetapan Tuhan yang terbaik yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.